Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Karin. Selamat pagi Bu Mai. Terima kasih Bu Mai sudah meluangkan waktu untuk pertemuan kita hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Mai? Alhamdulillah, saya baik Bu Karin. Terima kasih. Tapi saya tuh lagi nggak semangat nih Bu Karin akhir-akhir ini nih. Minggu-minggu ini lagi lelah banget. Kenapa tuh Bu Mai? Apa bisa saya bantu Bu Mai? Sebelumnya terima kasih loh Bu Mai udah mau berbagi dengan saya. Saya tuh seneng sekali kalau bisa ngobrol sama Bu Mai, apalagi Bu Mai ini mau mengutarakan semua perasaan-perasaan Bu Mai. Iya betul Bu Karin. Saya rasa kita tuh sebenarnya hampir sama ya. Kita kan guru kelas 1 ya. Bu Karin ngerasain lah pasti seperti saya. Kita jadi panitia PPDB yang jadwal liburnya kita nggak jadi libur ya, nggak liburan harusnya bisa jalan-jalan, ini kita nggak bisa karena kita harus jadi panitia. Terus memang sekarang MPLS 10 hari kan, jadi kita harus bikin jadwalnya, tambah lagi kayak kita harus bikin laporan-laporan di akhir ya kan. Terus kita menambahkan grup orang tua ya kan, kita bikin grup baru. Terus ketika sudah masuk juga harus banyak sekali yang harus saya persiapkan, kayak kepala sekolah saya kebetulan mau pensiun Bu Karin, jadi saya harus bantu untuk verifikasi gitu. Jadi adalah pekerjaan tambahan yang saya harus kerjakan gitu dengan waktu yang berbarengan. Jadi kadang bingung nih mau kerjaan apa dulu, terus tambah lagi kita CGP ya, tugas kita pasti ada gitu. Jadi ya itu, jadi kayak kayak kurang semangat gitu Bu Karin, karena tugas tuh kayaknya banyak banget gitu, dan dari pas liburan ngelihat teman-teman bisa liburan, kita enggak gitu kan ya, kayaknya jadi tambah nggak semangat gitu Bu Karin. Sampai buku induk aja belum saya pegang Bu Karin. Oh sama banget kalau gitu sama saya Bu Mai. Berarti Bu Mai tuh emang lagi capek banget ya Bu Mai ya, udah jadi panitia PPDB, terus mengurus MPLS kelas 1 yang banyak laporannya itu, dan membuat program-programnya juga yang sampai 10 hari loh ya, perangkatnya itu harus kita kerjakan. Terus Bu Mai juga pengen verifikasi kepala sekolah ya Bu Mai ya, karena pengen pensiun. Belum lagi sama tugas-tugas CGP yang banyak itu ya Bu Mai ya, semuanya dilakukan dalam satu waktu. Benar Bu Karin. Iya. Sepertinya nih Bu Mai harus fokus membangkitkan mood terlebih dahulu nih ya. Mungkin kita bisa lebih fokus pada membangkitkan mood Bu Mai nih, biar bisa terus selaras dengan pekerjaan Bu Mai yang padat itu. Apa sih tujuan yang ingin Bu Mai capai terkait pengembangan mood Bu Mai yang kadang naik turun itu? Iya, karena saya rasa juga kayak gitu Bu Karin. Kayaknya ini mood saya lagi berantakan banget gitu, karena mungkin kalau kita mood, pekerjaan kita bisa selesai ya. Tujuan saya itu sebenarnya itu ya udah pengen bisa bekerja secara rileks, santai gitu. Terus walaupun dapat pekerjaan yang banyak tuh saya masih bisa mengerjakan, terus mudah gitu buat mulai. Itu yang kadang-kadang karena mood kita berantakan, jadi buat memulai pekerjaan tuh kayaknya aduh banyak banget gitu. Jadi kayaknya saya memang harus pengennya tuh ke depannya tuh saya pengen mengerjakan tugas itu secara rileks kayak gitu Bu Karin. Jadi pekerjaan selesai, saya juga bisa me time, pengennya kayak gitu tujuannya sih. Itu tujuan yang sangat baik sekali Bu Mai. Sekarang kira-kira ada nggak tantangan yang terjadi ketika Bu Mai ingin memulai pekerjaan dengan rileks itu? Bu Mai tadi di awal kan bilang kurang semangat nih memulai pekerjaan karena terlalu banyak pekerjaan yang Bu Mai selesaikan dalam satu waktu. Bisa nggak Bu Mai ceritakan lebih lanjut tentang situasi ini? Awalnya saya tuh ngerasa tuh kayaknya saya dibebani tugas tuh banyak gitu Bu Karin. Apalagi saya guru kelas 1 gitu, saya berpikir apakah tidak bisa dialihkan tugasnya gitu kan. Habis selesai tugas ini menumpuk, udah kumpulin, ada lagi. Terus kita kerjain lagi, ada lagi. Terus kadang berpikir kapan waktu istirahatnya gitu kan. Sedangkan kita Bu Karin tahu sendiri, kita ngajar kelas 1 tuh menguras tenaga ya kan, suara ya tahu sendiri. Betul sekali. Mau nggak mau anak murid kita nggak akan perhatiin kita, karena kan memang mereka butuh fokus. Jadi kita kalau habis ngajar tuh kayak habis digebukin sekampung ya nggak sih? Jadi kayak aduh capek banget gitu. Jadi saya berpikir gitu, kapan sih waktu istirahat gitu. Sampai
ketika saya pulang juga, kita sebelum pulang pasti pikirin besok jadwal kita apa dong Bu Karin, ya kan? Betul, betul. Saya bikin dulu tuh, oh besok nih ada kegiatan ini, berarti saya persiapkan nih alat-alatnya apa gitu kan. Kayaknya tuh nggak ada waktu gitu buat diri sendiri gitu. Kalau kita nggak kayak untuk mulai jadinya kayak, aduh males deh kerjaan lagi gitu. Jadi memang ketika saya mulai itu yang berat, tapi kalau saya udah mengerjakan lancar sih gitu Bu Karin. Jadi untuk memulainya itu yang aduh nggak ada semangat deh, karena udah pikirannya tuh udah banyak banget ini tugasnya gitu Bu Karin. Iya ya Bu Maya, banyak sekali pekerjaan tambahan yang diberikan ke Bu Maya ini. Emang pasti lelah sih dan kayak kurang semangat gitulah ya. Saya ngerti sekali sih Bu May. Bagaimana kondisi seperti ini dapat mempengaruhi mood Bu May dalam bekerja? Tentunya untuk menyelesaikan tugas yang banyak dari kepala sekolah. Gimana Bu May? Yang mempengaruhi mood Bu May? Iya, kalau saya sih tuh ketika mengerjakan tugas tepat waktu tuh, terus tiba-tiba tugas datang lagi, itu yang kadang-kadang tuh jadi males gitu. Makanya kadang-kadang aduh kayaknya ini nggak usah dikerjain dulu deh, biar nggak dapet tugas lagi gitu. Sebenarnya sih nggak baik ya kayak sebenarnya sih nggak baik kayak gitu, karena di pikiran itu tuh aduh udah selesai lagi, harusnya kita seneng gitu udah selesai, tapi ini enggak, aduh udah selesai, iya gitu benar. Jadi itu tuh kayaknya jadi menyelesaikan tugas kepala sekolah kayak kepengen cepet, tapi ketika udah mau selesai kita yang aduh apalagi ya gitu, jadi bingung Bu Karin. Harus jadi tepat waktu Maya. Ya, kelelahan Bu Maya itu yang membuat kadang merasa malas dan nggak semangat jadi Bu Maya. Benar. Bagaimana biasanya Bu May ini mengelola emosi dan mood Bu May biar selaras dan bisa selalu semangat mengerjakan tugas tepat waktu? Apakah ada metode yang Bu May lakukan? Iya, kalau alternatifnya sih saya biasanya tuh ngerjain sesuatu tuh kan di kelas. Jadi kalau udah selesai anak-anak pulang, ya udah saya di kelas, udah saya kerjain tuh kadang-kadang udah dengerin lagu Ceylon Seven aja. Bu Karin emang suka kan sambil nyanyi atau pokoknya yang penting ada musik, jadi nggak sepi gitu kan. Paling itu, terus palingan nih me time yang paling ini kita gibah sama teman-teman ya. biasanya tuh kalau habis sholat zuhur itu kurang lebih 30 menitan lah, masih ada waktu kan sebelum jam 1 itu kita masih ngobrol, masih ketawa-tawa. Itu me time-nya itu aja Bu Karin. Terus kayak kalau lagi pegel paling berdiri, gerak-gerakin badan gitu doang. Gitu tuh jadi ya kayak gitu, memang agak membutuhkan waktu, cuman jadi nggak cepet jenuh sih sebenarnya. Baik, jadi Bu May ini bisa rileks mengerjakan tugas tuh kadang dengan diselingi mendengarkan musik ya, walaupun dengerin musik atau ngobrol bareng sama rekan Bu May. Jadi itu sebuah hiburan bagi Bu May, ya kan? Apakah Bu May pernah mempertimbangkan untuk menggunakan metode lain yang mungkin bisa lebih efisien dan kurang membebani Bu May? Pernah, waktu itu saya pernah coba dengan metode ini. Saya pengen banget nolak tugas dari kepala sekolah. Jadi pernah ada satu waktu saya pengen kalau dikasih tugas saya mau coba nolak baik-baik nih gitu, dengan alasan Pak belum selesai gitu. Tapi tugas yang kemarin belum selesai. Tapi saya berpikir lagi, kalau saya kayak gitu takutnya nanti saya dianggap malah nggak profesional ya Bu Karin ya. Jadi nanti malah dampaknya kayaknya ke karir saya, mungkin nanti saya naik pangkat jadi sulit, atau mungkin nanti saya tidak dipercaya lagi gitu. Jadi akhirnya nggak jadi pakai metode itu, saya mencoba untuk nolak, kayaknya jadi nggak berani juga. Gitu, jadi mau aja gitu. Oke, saya mengerti Bu May. Kita perlu menemukan cara ya untuk membuat semangat dan mood Bu May ini tetap baik walau kerja sangat banyak. Apakah Bu May pernah menerima umpan balik dari kepala sekolah atau rekan sejawat? Nah, pernah. Ketika itu kepala sekolah saya selalu bilang sama saya gini, Bu May, Bapak memberikan, misalnya saya pernah berkata gini, Pak, tugas yang kemarin kasih saya waktu 2 hari lagi ya, gitu. Terus kepala sekolah saya memberikan umpan balik kayak gini, nggak apa-apa, karena Bapak tuh sama Bu May percaya, Bu May dikasih tugas apa tuh juga pasti selesai, karena Bu May itu tanggung jawab gitu. Jadi kita kan melted ya dibilang kayak gitu ya. Mungkin kayaknya kepala sekolah nggak mau minta tolong sama yang lain. Jadi udah akhirnya memuji dan memberikan umpan balik dengan cara seperti itu. Tapi saya maklum, karena gini, kepala sekolah saya tuh kadang memberikan alternatif waktu tuh yang
ya udah nanti Bu Mai kerjanya selesai anak-anak pulang sekolah aja ya. Itu yang kadang-kadang saya merasa kayaknya saya harus nggak bisa nolak gitu Bu Karin. Gitu. Oke, Jadi oke. Baik, Bu umpan Mai. dari kepala sekolah itu alhamdulillah sih baik. Dia menganggap apa yang diberikan ke saya tugasnya saya selesai gitu. Baik, Bu Mai. Sekarang mari kita susun nih aksi yang bisa membantu Bu Mai mengelola mood dan semangat agar tetap baik walaupun tugas Bu Mai itu banyak. Mungkin pertama, gimana jika kita mencari suasana nyaman ketika mengerjakan tugas tambahan dari kepala sekolah tadi? Bu Mai udah mendengarkan musik, mungkin bisa juga sambil karaokean atau mungkin menonton video-video yang lucu untuk menggugah kita itu untuk tertawa, ya kan Bu Mai ya? Iya betul. Kayaknya sih itu oke juga Bu Karin. Memang saya paling mendengarkan dari laptop terus nyanyi sendiri tapi nggak sampai karaoke sih. Oh gitu. Kali gitu. Terus belum pernah coba sih Bu Karin untuk menonton video apa sih yang lucu-lucu tuh belum sih gitu. Tapi mungkin memang iya sih suatu hiburan atau iklan kita sebagai pekerja gitu ketika menyelesaikan sesuatu kayaknya memang harus ada selingan kayak gitu ya biar nggak bosen ya Bu Karin. Boleh dicoba tuh Bu Karin sarannya. Nah, bagus sekali Bu Mai. Kemudian kita bisa nih untuk berbagi cerita agar ada sedikit penyegaran dan memulihkan semangat kembali atau merilekskan badan Bu Mai. Gimana? Apa ya, paling saya pikir itu kayak tadi kegiatan tadi sih bisa membantu sih. Jadi mungkin saya akan mencari cara bagaimana saya bisa rileks dan termotivasi ketika saya mendapatkan pekerjaan baru. Jadi kalau kemarin mungkin saya dapat pekerjaan baru karena saya nggak rileks ya jadi males gitu kan. Mungkin kayaknya saya harus mencari cara merileksan dengan cara ya tadi tuh nonton video-video itu Bu Karin mungkin jadi bisa menghilangkan rasa malas saya. Oke, luar biasa sekali Bu Mai. Selain itu untuk mengurangi beban yang mendapat tugas baru, gimana jika kita menetapkan waktu atau jadwal kegiatan sehingga ada pos-posnya setiap tugas khusus dalam seminggu untuk merespon atau mengumpulkan tugas itu ya Bu Mai ya. Iya, ide bagus tuh Bu Karin. Kayaknya saya akan membuat ini deh jadwal mungkin ya. Jadi saya memprioritaskan mana dulu yang harus dikerjakan. Jadi kayak sistem LMS kita ya, ada due date-nya gitu ya. Jadi lebih tersusun rapi kayaknya. Jadi lebih tersusun rapi sehingga dalam pengerjaannya juga saya nggak terlalu tergesa-gesa yang mana dulu yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi lebih rileks ya Bu Karin. Oke, terakhir kita membuat jadwal. Oke, bisa ya ngelis tugas-tugas apa yang dikasih checklist yang udah dikerjakan dan yang belum dikosongkan untuk mengumpulkan tugas-tugas tepat waktu tanpa ada yang terlewat. Iya, setuju Bu Karin. Kira-kira Bu Mai mulai kapan tuh akan melaksanakan? Kayaknya mulai besok deh saya coba deh, karena kan minggu ini kan memang padat sekali ya. Jadi saya kayaknya mulai besok saya coba untuk membuat jurnalnya dulu. Lalu kalau ada tugas yang datang saya catat harus kelarnya tanggal berapa. Jadi kayaknya saya harus mulai besok nih Bu Karin, biar minggu depannya kan kita sudah aktif belajar ya kelas 1 ya. Jadi saya tidak sudah selesai di Jumat ini, terus ketika mengajar saya fokus di dalam kelas di kelas 1 gitu minggu depan. Syukurlah. Jadi gimana nih sekarang perasaannya Bu Mai? Lebih lega Bu Karin. Ternyata memang saya sudah melakukan, cuman belum terlalu banyak gitu untuk mengeksplor bagaimana cara meningkatkan mood saya ya Bu Karin ya. Syukurlah kalau udah lega Bu Mai. Lalu dari yang sudah direncanakan tadi sama Bu Mai, menurut Bu Mai komitmen apa yang akan dilakukan? Komitmennya pasti saya akan membuat jadwal tadi kan udah, jadi saya mungkin akan mengikuti secara runtut. Jadi misalnya besok tugas saya apa, dan saya tidak mau menambah tugas yang misalnya tugas saya kelar di jam 1 siang katakan seperti itu. Lalu di jadwal besok mungkin ada tugas dan saya tidak mau menambah atau mengurangi. Jadi saya akan bekerja sesuai dengan porsi saya. Kalau memang sudah selesai di jam 1 ya udah berarti saya punya me time setelah jam 1 sampai jam 3. Tapi kalau seandainya di besoknya saya tidak ada kerjaan, terus saya tidak mau menambah lagi pekerjaan yang baru datang gitu. Jadi ibaratnya saya berjalan mungkin sesuai dengan runtutan jadwal. Jadi agak lebih rileks kayaknya.
tentunya diselingi dengan interaksi-interaksi dari rekan sejawat, bercanda gitu kan, atau ngopi gitu kan, sopian gitulah. Jadi membuat lebih rileks sambil mendengarkan musik gitu. Paling saya salah sekitar 10 menitan kali ya Bu Karin ya, gitu. Jadi saya tetap bekerja Oke, sesuai bagus sekali. jadwal ngaji. Oke, bagus sekali Bu Mai. Saya akan bantu Bu Mai deh dalam menyusun jadwal tugas tambahan yang Bu Mai buat. Adakah dukungan lain yang Bu Mai butuhkan? Ada lagi nggak yang Makasih perlu dibahas sebelumnya. sebelum kita mulai rencana ini Bu Mai? Saya rasa sih kayaknya saya cuman butuh dukungan deh. Kalau dukungan dari teman-teman gitu memperkuat tim kerja, kayaknya karena saling support dalam pekerjaan tuh kayaknya itu kita akan kuat gitu ya. Kayaknya nggak berdiri sendiri, kayaknya nggak capeknya nggak dipikul sendiri kayaknya Bu Karin. Jadi saya perlu dukungan dari tim tentunya. Iya. Oke, ini nggak yang perlu dibahas sebelum kita mulai rencana ini? Sepertinya sih cukup ya Bu Karin ya. Sepertinya cukup. Terima kasih banyak loh Bu Karin dengan obrolan santai seperti ini loh. Jadi membuka membuka cara bagaimana saya bisa mengelola waktu gitu ya Bu Karin ya. Terima kasih bimbingan. Sama-sama Bu Mai. Saya yakin dengan rencana ini, Bu Mai akan jauh lebih semangat dan mudah memulai pekerjaan tanpa rasa jenuh lagi, serta bisa mengelola waktu dan energi dengan lebih baik sampai mengerjakan semua tugas-tugas Bu Mai. Ya Bu Mai ya. Iya Bu Karin. Sudah cukup ya Bu Mai ya? Sepertinya sudah cukup Bu Karin, sudah sangat lega saya. Kalau gitu sampai jumpa pada evaluasi kita di bulan depan ya Bu Mai ya. Iya Bu Karin. Oke, semoga sehat selalu Bu Mai. Terima kasih Bu Karin juga sehat ya. Oke, amin. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Karin.